Oke, selamat siang ya. Jam 10, setengah 11. Di video kali ini saya mau mereview bohlam yang saya tawarkan ya. Jadi nanti di video review ini nanti Anda bisa beli ya. Di kolom komen atau di description saya akan berikan linknya ya. Anda bisa beli di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee ya. Nanti saya akan kasih langsung linknya. Nah, kita saat ini sedang mau mereview tipe H4 bolam-bolam bestseller yang kita tawarkan ya. Review-review bolam ini sudah banyak, tapi kita review secara singkat. Jadi Anda mempunyai pilihan ya untuk perbandingan bohlam-bohlam apa yang bestseller yang kita jual ya. Nah, ini di depan saya ini ada tipe Cree XHP 50 second generation double cooper PCB. Barangnya seperti ini ya. Dia menggunakan chip Cree XHP 50 second generation. Oke. Nah, ini bohlam 5500 Kelvin 30 watt. Ya, jadi warnanya putih ke kuning 30 watt real. 5500 Kelvin satu warna. Nah, ini selanjutnya ada bohlam JL3. Bohlam ini JL3 3 warna ya. Mereknya adalah Juragan Lampu. Ini pun juga mereknya Juragan Lampu ya. Ini 3 warna, bisa 3000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Jadi ini bohlam bisa 3 warna. Bohlam ini real 30 watt. Bisa putih kuning, bisa kuning. 30 watt ya. Nah, satu lagi, ini bohlam juga double cooper PCB. Jadi ini 2 buah bohlam yang dengan spesifikasi sama, double cooper PCB. DCP disingkat. Kenapa dia double cooper PCB? Karena di sini terlihat ada 2 buah batang tembaga yang disusun ya. 2 buah batang tembaga, double layer. Ya, double layer. Nah, sedangkan satu lagi ya, ini bohlam triple cooper PCB ya, 6000 Kelvin 30 watt. Triple cooper PCB, sedangkan dia double cooper PCB ya. Mereknya apa? Mereknya adalah JL Juragan Lampu ya. 6000 Kelvin satu warna ya. Semua bohlam ini pemasangan PNP, barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu. Ya. Tipe-tipe bohlam ini, ketiga bohlam ini semuanya adalah driverless. Driverless artinya tanpa driver. Kenapa saya lebih memilih bohlam yang dijual tanpa driver? Karena Anda lebih ringkas dalam pemasangan, tinggal colok soket. Ya, seperti itu. Ketiga bohlam ini sama-sama 30 watt. Kenapa saya memilih bohlam yang 30 watt ini? Kenapa? Karena saya lebih suka menjual bohlam itu yang wattnya real. Wattnya real dan stabil. Karena syarat bohlam bagus selalu saya bilang watt harus besar, watt dan lux harus besar. Jadi dalam arti bukannya wattnya harus besar, tetapi harus sesuai deskripsi. Ya, karena banyak pedagang yang bilang wattnya besar-besar, digede-gedein wattnya, tetapi kenyataannya wattnya kecil. Ya, jadi kita lebih baik berkata jujur 30 watt ini. Wattnya adalah 30 watt. Nah, syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil. Banyak pedagang yang jual wattnya gede-gede, 40 watt, 45, 52 watt, 55, 60 segala macam, tetapi setelah dinyalakan 5 menit itu wattnya berangsur-angsur turun. Bahkan ada yang sampai 50%. Ya. Jadi setengahnya. Jadi ada yang bilang 45 watt tetapi pas dinyalakan realnya cuma 25 karena sudah ngedrop. Nah, kita lebih baik menjual yang tidak ngedrop. Ya. Jadi wattnya 30, Anda nyalakan dari Jakarta ke Bandung ya 30 watt ya 30 watt terus. Jadi lebih baik yang stabil ya. Seperti itu. Nah, syarat ketiga bohlam bagus adalah selalu saya bilang harus bisa adjustable. Bohlam-bohlam ini bisa adjustable ya. Kenapa harus bisa adjustable? Karena untuk menggeser bayangan gelap. Untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Ya, makanya perlu yang namanya adjustable. Intinya kalau Anda beli bohlam yang fix fokus, Anda rugi. Ya, Anda beli adjustable lebih untung. Seperti itu intinya. Ya.
ya. Makin adjustable makin untung. Nah, LED yang ini bisa adjustable tapi tidak banyak mainnya ya, hanya sedikit ya. Tapi intinya adalah Anda belilah bohlam yang bisa adjustable. Ini pun bisa adjustable ya. Jadi intinya beli bohlam yang adjustable lebih bagus dibandingkan Anda beli bohlam yang fix fokus. Kenapa? Karena kita mengkonversi reflektor mobil Anda dari halogen ke LED. Tentu Anda harus mencari LED yang bisa menyesuaikan posisinya halogen. Nah, dengan adjustable ya. Kenapa dengan adjustable? Karena LED ini bermacam-macam. Contohnya Anda lihat, ini payungnya, ini antara kiri dengan kanan sama. Ya, ada LED yang payung antara kiri dengan kanan tidak sama. Jadi makanya LED H4 itu perlu kalibrasi. Jadi Anda jangan beli LED yang istilahnya yang universal. Belilah yang penyesuaian ke mobil Anda, sama seperti Anda beli baju. Ya, ada ukuran XML. Orangnya sih sama, dewasa, misalnya umur 40. Tetapi dia gendut di tangan, atau dia gendut di perut, atau dia gendut di pinggang, atau di mana, atau gendut di pantat. Anda kalau hanya membeli baju atau Anda membeli celana di Matahari atau di Sogo atau di Metro atau di Ramayana atau di toko baju, kalau Anda beli jadi, tentu kan Anda hanya ngepasin. Aduh, iya pas nih, tapi pahanya kekecilan. Aduh, ini pas nih, tapi pahanya kegedean. Nah, Anda bisa beli seperti itu. Jadi Anda beli yang universal sudah jadi. Nah, kalau Anda beli LED di saya akan kalibrasi. Apa sih kalibrasi? Sama seperti Anda beli atau Anda bikin celana ke tukang celana, ke tailor. Jadi diukur. Ya, diukur bentuknya, diukur panjang lingkar dada lingkar pinggangnya berapa, lingkar dadanya atau panjang ini lebar paha segala macam. Jadi customize. Jadi makanya kenapa kita lebih menawarkan saya menjual LED yang dikalibrasi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan hasilnya ya, seperti itu. Nah, syarat keempat bohlam bagus adalah harus bisa diservis. Nah, dari ketiga bohlam ini best seller yang saya jual yang bisa diservis adalah tipe Cree. Dalam arti chipnya jika rusak kita bisa ganti. Hanya tipe Cree. Tipe-tipe lain tidak bisa. Ya, rusak buang. Dalam masa garansi, Anda rusak, Anda tinggal kita tukar baru. Tetapi kalau di luar masa garansi, tipe Cree bisa diservis. Ya, seperti itu. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap makin kecil, makin bagus. Makin tidak gelap, makin bagus. Kenapa bayangan gelap itu perlu kecil dan tidak boleh besar? Ya, kita jelaskan dengan menggunakan reflektor H4. Di sini ada reflektor H4. Ya. Ada reflektor H4. Dan di sini ada halogen H4. Sebentar saya ambil. Nah, ini halogen H4 yang belum kita pecahkan. Saya ada halogen H4 yang sudah dipecahkan ya. Jadi halogen H4 ya, ini halogen yang belum dipecahkan. Di dalamnya itu ada payung. Nah, ini yang sudah dipecahkan, ada payungnya terlihat. Ya. Jadi, Anda harus mencari LED yang anatominya sama seperti halogen. Ya, anatomi seperti halogen seperti bagaimana? Dia harus ada payung. Nah, Anda lihat LED yang saya jual harus ada payung. Payung. Harus ada payung. Payung. Ya. Harus ada payung. Nah, ini payungnya. Ya. Kenapa harus ada payung? Itu untuk membentuk cut off. Banyak orang beli LED tetapi silau, menyilaukan orang. Nah, itu yang merugikan Anda. Anda beli LED adalah untuk Anda pakai supaya Anda aman dan nyaman. Tetapi kalau Anda beli LED yang tidak ada payungnya, Anda akan merasa tidak aman dan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena Anda bisa diajakin ribut oleh orang lain. Anda bisa ditilang. Anda bisa diajakin ribut karena menyilaukan. Karena orang zaman sekarang di jalan itu emosi. Kenapa saya bilang emosi? Anda belok tanpa sen atau Anda motong tanpa sen, ada orang yang nggak senang. Anda belok atau Anda mau mengambil jalur orang dengan sen juga, orang juga bisa nggak senang. Ya, jadi di jalan itu penuh dengan emosi. Anda disalip sedikit, di belakang Anda di tol, Anda disalip, ya bisa juga Anda merasa tidak senang, ya karena zaman sekarang ya itu emosinya tinggi, ya.
Anda dikelaksonin dari belakang, bisa juga Anda merasa nggak senang, ya. Atau Anda memang mau buru-buru, Anda kasih lampu ke dia, dia merasa tidak senang. Dia udah kasih jalan, akhirnya dia di belakang Anda, ya. Jadi banyak sekali permasalahan di jalan. Karena kenapa? Saya mengalami sendiri, saya melihat sendiri gitu ya. Kalau saya rajin, saya upload itu dashcam saya ke YouTube. Banyak sekali kejadian-kejadian di jalan yang bisa memicu keributan, ya. Salah satunya di lampu. Jadi jangan sampai Anda beli lampu, Anda terang, Anda enak, tapi mengganggu orang lain. Karena orang lain itu prinsipnya tidak mau diganggu, sama seperti Anda sendiri juga tidak mau diganggu. Intinya seperti itu. Makanya perlu cari LED yang anatominya sama seperti halogen, ya. Oke, ini halogen H4 akan kita pasang di sini. Ya. Nah, halogen H4 akan kita pasang di sini, ya. Sesuaikan kakinya, ya, seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari depan, dia akan seperti itu payungnya. Kelihatan nggak di video? Ya, jelas nggak? Ya, pokoknya akan seperti itu. Ya. Nah, mangkoknya itu menghadap ke atas. Ya, mangkoknya itu menghadap ke atas. Ya, mangkoknya ini menghadap ke atas, menghadap langsung ke bagian reflektor yang saya arsir. Ya, jadi tanpa bayangan gelap. Jadi logikanya kalau bohlam ini kita nyalakan, jadi dia dipasang tuh begini. Jadi kalau kita nyalakan di tembok, ya kita nyalakan di tembok, ini langsung tanpa bayangan gelap. Ya, seperti ini nih, menghadap ke depan. Seperti begini. Tanpa bayangan gelap nih, LED H4 ini nih, tuh langsung ke depan. Ya, tanpa bayangan gelap. Jadi langsung mengarah ke depan, ke atas maksudnya, bukan ke depan, ya. Langsung mengarah sinar ini ke bagian atas, ya. Payung ini. Nah, sedangkan kalau LED-LED begini, ya, juga sama. Langsung mengarah ke atas, tetapi karena dia sorotan samping, dia akan seperti ini. Ya. Nah, ini juga akan seperti ini. Akan seperti ini. Nah, ini juga akan seperti ini. Seperti ini. Ya. Nah, dari posisi-posisi begitu yang kita pasangkan LED, ya, semua adalah sorotan samping. Nah, mangkok ini yang diarsir itu umpamanya tangan saya begini. Jadi, kalau dipasang posisi begini berarti ini adalah akan ketemu di atas. Nah, makanya ini bayangan gelapnya harus sedikit. Nah, kita akan nyalakan di tembok mengenai bayangan gelap. Nah, ini kita tunjukkan bayangan gelap LED ini. Ya. Nah, bayangan LED gelap LED ini tuh seperti ini. Nah, ini bayangan gelap namanya. Ya. Ini bayangan gelap, Bro. Ya. Nah, ini kita tunjukkan. Nah, ini bayangan gelap. Bayangan gelap ini tipis, bayangan gelap ini besar, ya. Makin tipis, makin tidak besar, makin tidak gelap, makin bagus. Ya. Bayangan gelap. Ya, paham? Nah, jadi syarat bohlam bagus itu bayangan gelapnya makin kecil, makin bagus, makin tidak besar, makin bagus. Nah, Anda bisa memilih sendiri mana yang bagus menurut Anda. Ya. Bayangan gelap LED ini besar, tetapi besar karena dia bisa adjustable, kita bisa menggeser bayangan gelap. Makanya tadi saya sudah sebutkan, syarat ketiga bohlam bagus adalah harus adjustable. Ya. Syarat selanjutnya bohlam bagus adalah bohlam tersebut tidak boleh storing. Tidak boleh mengganggu radio mobil Anda, tidak boleh mengganggu elektronik mobil Anda. Ketiga bohlam ini tidak storing, saya jamin. Tidak mengganggu kerja elektronik mobil Anda, tidak mengganggu radio mobil Anda. Ya, karena banyak sekali LED di pasaran itu storing. Ya, untuk Anda mobil-mobil kecil, ya itu kalau storing itu mengganggu banget. Ya, contohnya ya kasus storing adalah mungkin Anda sebagai orang awam nggak paham, Anda cuma tahu pakai. Ada orang hanya tahu makan, dia tidak tahu bumbu-bumbu apa. Gua taunya makan, pokoknya enak gitu aja. Ada orang yang taunya cuma beli barang, dia tidak tahu mengerti apa sih itu
Ada seperti itu. Nah, saya jelaskan, storing itu begini. Ya, yang paling gampang, yang paling terlihat atau paling terdengar oleh indera kita mata, kuping, atau bisa dicerna oleh otak kita yang paling gampang. Pas lampu Anda nyalakan, radio mobil Anda terganggu. Suaranya mengecil, suaranya kersek-kersek, nah itu namanya storing. Nah, itu yang bisa terdengar oleh kuping. Nah, ada orang yang tidak bisa merasakan, ada orang yang bisa merasakan. Jadi, pas pada saat lampu nyala, kok injek mobil gasnya harus dalam. Jadi mobil saya agak lemot. Ada orang yang bisa merasakan itu, mungkin bagi orang yang speed freak mungkin ya. Speed freak itu dalam arti orang yang demen mobil kencang atau nggak lemot. Nah, itu dia bisa membedakan. Tapi kadang-kadang kalau orang-orang biasa, gue taunya naik mobil nyampe ngegelinding, nah itu mereka nggak bisa bedakan. Jadi banyak LED yang storing terhadap itu. Karena kenapa? Mobil zaman sekarang sudah sistemnya komputerisasi. Ya, TPS-nya sudah menggunakan servo, jadi bukan throttle. Jadi udah sistemnya namanya throttle by wire, bukan menggunakan tali gas seperti mobil konvensional zaman dulu. Nah, yang seperti itu bisa mengganggu kerja sensor di mobil Anda. Sensor di mobil kan banyak. Ada sensor temperatur, sensor ya, sensor ini, sensor itu, tekanan udara, air mass flow, ada sensor ini itu. Nah, itu yang semua dikalkulasikan, dikirim perintahnya ke ECU. Nah, ECU mengatur bagaimana efisiensi mesin tersebut. Dari suntikan bahan bakar, dari ini, dari itu. Nah, misalnya kalau LED Anda storing mengganggu sensor itu, jadi sensor itu bekerja tidak dengan semestinya. Nah, bisa menyebabkan boros bahan bakar, mobil Anda menjadi lemot, ini itu. Ya, dulu pernah ada laporan bahwa kalau storing, mobil Anda tidak bisa oper. Ada juga yang pernah melaporkan storing AC-nya menjadi tidak dingin, ada. Tetapi itu 1-2 orang yang melaporkan, tapi yang sering adalah radio. Ya, jadi Anda carilah LED yang tidak boleh storing. Nah, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal pendinginan. Ini penting banget soal pendinginan karena di Indonesia itu negara macet. Ya, saya ngomong negara macet, kita berbicara di negara di kota-kota besar. Ya, seperti saya tinggal di Jakarta, mungkin Anda di Surabaya, di Medan, di Bandung. Daerah-daerah yang macet. Tapi misalnya kalau Anda tinggal di Kalimantan, Pak, daerah saya yang macet. Iya, saya tahu. Cuma kita ngomong secara garis besar lah ya. Daerah-daerah pusat kota kebanyakan macet. Nah, macet itu menyebabkan ruangan mesin lebih panas. Dan Indonesia ini negara tropis. Ya. Musim hujan pun juga tidak dingin. Ya, dingin cuman masih boleh dibilang panas. Ya, jadi negara tropis dan negara macet. Nah, makin macet, artinya mobil kan tidak jalan. Mobil kalau jalan, angin meniup ke dalam ruangan mesin. Jadi panas di ruangan mesin itu pergi. Tetapi kalau mobil itu jalannya stop and go, pelan-pelan begitu. Jadi tiupan angin itu tidak besar, tidak segera meniup panasnya mesin itu supaya pergi. Nah, jadi ruangan mesin lebih panas. Sedangkan LED ini pantatnya kan ditaruh di ruangan mesin. Dia itu butuh pendinginan. Nah, kalau suhu ruangan mesinnya panas, berarti yang ditiupkan ke dia adalah angin panas. Ya, seperti itu. Dan di Indonesia tidak ada musim dingin. Adanya musim panas dan musim hujan. Musim hujan pun masih panas. Musim panas sudah pasti panas. Beda dengan di negara lain yang ada musim dingin, musim salju. Ya, suhunya mungkin 20 derajat. Di Indonesia tidak ada 20 derajat. Mungkin ada. Anda yang tinggal di dataran tinggi. Tapi kita berbicara secara keseluruhan lah ya. Suhunya relatif panas, 31-32 mungkin ya. Belakangan ini lebih gila lagi, siang panas banget ya. Jadi maksud saya adalah kita berbicara bahwa di Indonesia itu rata-rata panas lah suhunya. Karena kita kan negara tropis ya, iklimnya tropis. LED ini butuh pendinginan, makanya ada yang namanya kipas. Nah, kipas ini berfungsi untuk meniup, supaya dia dingin. Nah, kalau suhu ruangan mesinnya panas, berarti yang ditiupkan angin panas. Jadi tidak cocok jika Anda membeli LED yang tidak tahan terhadap panas. Jadi Anda harus membeli LED yang tahan terhadap panas, intinya itu. Ya. Nah, LED pendinginan ini ya, dia menggunakan 2 buah batang tembaga double cooper. LED ini menggunakan 2 buah batang tembaga juga, namanya double cooper, teknologi pendinginannya.
Nah, kalau yang tipe ini dia menggunakan triple copper PCB. Jadi 3 layer batang tembaga. Ini 3 layer nih. Sedangkan kalau ini 2 layer. Ya. Ini pun 2 layer. Nah, ini triple layer, 3 layer. Jadi teknologi pendinginan dia lebih maju. Ya. Nah, selain itu, LED ini ada heatsink. Heatsink itu adalah sirip-sirip. Sirip-sirip makin gede, makin bagus. Makin banyak, makin bagus. Makin lebar, makin tinggi, makin bagus. Heatsink makin gede, makin bagus intinya seperti itu. Dan dia ada kipas. Jadi pendinginan LED ini ada kipas dan ada heatsink. Sama ini juga ada heatsink dan ada kipas. Sama ini ada sedikit heatsink dan ada kipas. Ya. Jadi teknologi pendinginannya adalah kipas dan heatsink. Banyak LED di pasaran teknologi pendinginannya hanya kipas, tidak ada heatsink. Ya, mungkin ada teknologi lain, single heat pipe, double heat pipe, ada single cooper seperti Philip Osram, ya. Tapi dia ada kipas tapi tanpa heatsink. Ada yang berupa heatsink saja tanpa kipas. Tapi kalau ini semuanya ada. Heatsink ada, kipas ada, teknologi pendinginannya double cooper PCB. Dan ini triple cooper PCB. Untuk mobil di Indonesia tipe H4 ya. Penutupnya belakang adalah menggunakan karet. Ya, menggunakan karet. Nah, menggunakan karet ini jangan lupa ya, LED lampu halogen itu asli bawaan pabrik itu seperti ini. Jadi karet itu duduk di sini. Karet itu duduk di bolam. Nah, seperti ini kalau Anda lihat pantatnya dan ini langsung colok soket. H4 di mobil Anda. Nah, ini bawaan pabrik mobil Anda. Seperti ini, ya. Jadi karet itu duduk di dudukan bohlam. Ya, seperti ini. Makanya kalau Anda mau bongkar lampu mobil Anda ya seperti ini di belakang. Nah, di sini soket H4. Anda cabut, Anda lepas karetnya, lepas kelipan bolamnya lepas. Seperti itu ya. Jadi basicnya mobil Jepang di Indonesia menggunakan karet. Beda lagi dengan mobil Korea di Indonesia, dia menggunakan tutup. Di Indonesia lebih banyak mobil Jepang. Contohnya Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi. Dia menggunakan karet. Ini salah satu contoh karetnya. Nah, kalau Anda memasang LED ini PNP. Jadi Anda harus beli LED yang PNP. Jadi jangan sampai karet Anda harus robek. Jangan sampai Anda tidak dipasang karetnya. Jangan sampai Anda harus membeli karet yang seperti ini. Karet seperti ini tidak ada guna. Jadi kalau Anda memasang LED tipe ini, pakailah karet original. Jadi LED ini benar-benar plug and play. Plug and play itu banyak orang yang nggak mengerti. PNP artinya plug tinggal colok and play. Jadi tinggal pakai. Jadi tinggal colok, tinggal pakai, selesai. Anda tidak perlu merobek-robek karet, menggunting-gunting karet. Ya, pakailah karet original. Nah, pemasangannya bagaimana? Sama, ini juga dipasang begini, dilepas. Pasang dulu ininya kekelipan di reflektor, baru pasang karetnya. Karet sudah masuk dengan benar, baru bohlam masuk. Ya. Nah, seperti ini. Nah, kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar dari celah-celah heatsink. Ya, seperti itu. Jadi makanya kenapa saya bilang LED ini bagus, ada heatsink dan ada kipas. Kalau LED tersebut tidak ada heatsink, artinya cuma kipas, itu pendinginan tidak akan maksimal. Kenapa? Akan terbungkus oleh karet. Kipas angin berputar, angin tidak bisa meniup. Ya, seperti itu. Nah, ini juga ya pendinginannya ada heatsink dan ada kipas. Kita pasang dulu ininya. Ya, sudah masuk dengan benar. LED baru masuk. Nah, ini ada heatsink. Masih terlihat heatsink. Heatsink makin terlihat, makin bagus. Kipas angin berputar, angin akan meniup, dia akan keluar di celah-celah sini. Atau menurut Anda angin ini niup keluar, dia akan menyedot dari sini. Jadi intinya bisa sirkulasi. Ya, seperti itu. Jadi ada heatsink, ada kipas. Nah, LED yang ini ada heatsink tapi sedikit ya. Dan jangan lupa kalau masang ya, lepas dulu, pasang ininya, klipin, baru pasang karet. Nah, karet sudah naik dengan benar ke kedudukan bolamnya ya, kita pasang dengan benar. Nah, baru LED masuk. Nah, ini ada. Nah, tapi tipe ini ya memang
heatsinknya agak tertutup ya. Makanya saya agak ragu menjual tipe ini, tetapi ada juga yang mencari. Nah, ini LED cocoknya itu di tipe yang seperti ini. Kenapa? Karena tipe yang seperti ini tidak perlu ada karet di tengah. Dia sistemnya tipe tutup di belakang. Karena kenapa? Heatsink ini dia pendek. Nah, kalau Anda kemungkinan pakai yang tipe-tipe begini, kemungkinan mentok, tidak bisa ditutup, tetapi masih tetap bisa. Contohnya adalah mobil ini pakai Kia Picanto, pakai Kia Carnival, Kia Karen, Kia Sportage, masih bisa ya pakai tipe Kri ya. Tapi memang tipe ini heatsinknya kecil. Jadi LED ini pendinginannya untuk kipas kurang maksimal gitu ya. Jadi sebenarnya dari awal makanya saya menjual agak telat tipe ini, karena saya memikirkan faktor untuk pendinginannya. Karena kenapa pendinginan? LED itu akan rusak jika terlalu panas. LED itu akan ngedrop jika kepanasan. LED itu akan ngedrop cahayanya jika kepanasan. Gitu ya. Karena heatsink ininya kurang tinggi. Karena selalu saya bilang syarat bolam bagus adalah heatsink harus besar. Ya. Untuk sirkulasi pendinginan yang bagus ya. Nah, itu syarat bolam bagus yang sudah kita jabarkan dari 3 bolam ini yang best seller yang saya tawarkan. Nah, soal terangnya nanti akan kita bahas selanjutnya di video selanjutnya. Saya sudah menggunakan alat luxmeter yang tipe baru dari Unite ya. Nah, tipe ini bisa mengukur FC. Ya, dulu alat saya hanya bisa mengukur lux, tapi ini bisa mengukur FC. FC itu adalah foot candle. Foot kaki, candle itu lilin. Jadi kaki lilin ya kalau diterjemahkan bahasa ini. Jadi kita akan menghitung nanti foot candle-nya berapa nilainya ya. Luxnya berapa, foot candle-nya berapa. Ya, jadi ini alatnya baru. Kebetulan yang saya yang lama udah rusak, jadi kita ganti yang baru ya. Ini alat bisa mengukur lux dan foot candle. Nanti kita akan ukurkan juga mana yang terang. LED ini terang, Bro. Ya. Lebih terang daripada halogen 3 kali, ini hampir 3,6 kali, ini 3,5 kali ya. Bolam ini lebih terang, rata-rata 3 kali lebih terang daripada halogen standar 55 watt. Ya. Jadi ini salah satu bolam-bolam best seller yang kita tawarkan. Nanti kita akan berikan deskripsi linknya di bawah ya. Anda bisa beli di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee. Ya. Anda mau pakai COD, Anda coba login aja ke akun Anda masing-masing. Anda coba beli COD ya. Dan jangan lupa ya, barang yang dikeluarkan oleh kita itu adalah original dari Jungki Wenas Juragan Lampu. Harus ada stiker logo kita ya, jangan lupa. Jadi semua LED yang keluar dari saya pasti saya berikan stiker logo. Jadi kalau Anda beli yang tidak ada stiker logo, kemungkinan itu bukan produk saya ya. Jadi kalau Anda mau beli di saya original dari Juragan Lampu, pasti ada stiker logonya. Ya, penting ini, Bro, stiker logo ini ya. Semua LED yang kita keluarkan pasti ada stiker logo ya. Stiker segel kita. Kalau Anda beli tidak ada stiker segelnya, atau Anda beli barang second atau beli barang bekas, atau ada yang mengatasnamakan produk saya, kalau tidak ada logo atau stikernya, itu sudah dipastikan bukan produk saya ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Anda bisa WhatsApp saya, Anda silakan screenshot nomor saya 0898-269-3838 ya. Ini video part pertama, nanti video part keduanya akan kita ukurkan ya, karena alat ukurnya baru. Kita juga akan mempelajari apa itu arti foot candle, nanti kita jelaskan. Jadi jangan sampai Anda salah paham. Takutnya kita dibilang membohongi Anda, padahal saya mengedukasi Anda bagaimana memilih bolam yang bagus. Ya, seperti itu. Karena semua pedagang pasti akan bilang barangnya bagus, tapi bagusnya di mana saya bisa jelaskan. Ya, seperti itu. Ini part pertama, tunggu video saya part kedua mengenai hasil pengukuran ini. Tapi saya berbicara di awal, ini bolam 3 kali lebih terang daripada halogen standar. Ya, bolam ini sudah kita upgrade ya. Sudah kita kalibrasi, jangan lupa. Makanya untuk Anda yang beli, kirimkan foto depan mobilnya. Ya, kita akan kalibrasi supaya hasilnya lebih maksimal. Seperti itu. Oke ya, cukup ya part pertama, nanti part kedua silakan ditunggu videonya.